kena problem sama nyokap, ya, berantem besar gitu. Dari situ nggak tahu kenapa nyokap memutuskan untuk pergi dari rumah di problem itu. Nah, dari situ aku ngerasa waktu itu nyokap aja cabut ya, berarti orang lain bisa nih ninggalin gue kayak gitu. Kok kamu bisa berpikir gitu? Gak ngerti Kak, lebih ke mungkin karena luka kali ya, karena terluka saat itu, karena kecewa juga, kayak lebih ke kenapa anaknya ngamuk-ngamuk, istilahnya saat itu kita berantem besar kan, ngamuk-ngamuk segala macam, kok gue malah ditinggal. Umur berapa kamu waktu itu? Umur berapa ya, 2020? Iya, kamu masih 22 kan sekarang? Oh, Berarti itu umur 17-an, 18-an? 19-an. Maaf nih, agak sensitif. Papa kemana ya? Papa cerai. Oh, berpisah. Dari kamu? Dari aku umur 6 tahun. Oke, terus kamu ikut mama? Ikut mama, tadinya nggak main film Kak, 8 tahun tuh sempat nyoba, mama nyoba untuk casting dulu ke lokasi, terus ternyata aku malu, nggak suka nih, malu, terus akhirnya yaudah nyokap yang kayak yaudah nggak usah deh, terus 12 tahun, ada problem lagi, rumah harus dijual. Oh, perekonomian? Perekonomian, problem lagi, rumah harus dijual, mobil harus dijual. Tapi mama kerja waktu itu? Enggak. Lah, uangnya dari mana? Apanya nih? Uang buat kalian hidup? Nggak ngerti, aku masih kecil, aku nggak pernah nanya itu sih. Kamu belum paham? Belum paham. Tapi kamu taunya mama nggak kerja? Mama nggak kerja sih. Oke. Nah, terus habis itu 12 tahun aku ngelihat kayak ya udahlah kita kan kontrak nih, ya udah mungkin mau nggak mau aku harus yang kerja ya. Gitu. Terus 12 tahun nggak bisa kerja apa-apa kan Kak? Jadi kayak bisanya aku dunia entertain, gitu mau nggak mau. Ada kelebihan fisik kan? Alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah ada kelebihan fisik. Terus ya udah akhirnya nyoba casting dulu. Zaman dulu kan nggak ada platform online kayak sekarang kan Kak. Jadi kayak masih jalan kaki, masih yang casting harus workshop. Aku sampai jalan kaki nggak ada ongkos casting. Jalan kaki dari Kemang ke Pejaten, gitu-gitu, terus segala macam. Aku casting iklan berapa ya? 70-an baru keterima satu. Dari akhirnya. 70 kali? Iya. Akhirnya dapat lah. Akhirnya dapat iklan pertama. Iklan apa? Aku tuh pertama iklan, bank. Oh, bank. Iklan bank. Udah masuk agency? Udah, ada. Manajemen? Belum, aku lupa deh udah masuk manajemen atau enggak. Cuman aku kalau ngambil iklan dari beberapa agensi gitu. Iya, banyak lah. Iya, jadi kamu nggak satu agensi lah ya? Kayak gitu. Pokoknya kamu udah tahu lah. Ya nanti mereka nawarin. Iya, kayak gitu. Biasanya kan dari broadcast tuh Kak. Nggak apa-apa nih, minta bocoran dong kalau pertama bayar berapa deh? Wah, kalau pertama, aku belum ngomong sini juga. Nanti kita bip ya kalau kamu nggak mau orang tahu ya. Nggak apa-apa. Banknya aku dibayar berapa ya? 1 juta kayaknya. 1 juta ya? Jadi talent supporting ya? Jadi supporting ya? Iya. Gitu. Ya udahlah, kamu melewati itu dengan baik lah. Sampai akhirnya makin banyak kerjaan. Sampai iya dari iklan, terus masuk ke sinetron. Waktu sinetron sih kayak yang hoki. Jadi dia pernah main di Ganteng-Ganteng Serigala kan? Nah. Iya, GGS tuh lumayan gede kan? Jessica Mila ada di sana nggak juga waktu itu? Ada. Kamu pernah se-frame sama Jasmine? Kalau serve frame aku lupa, cuman aku bukan bagian peran penting sih sebenarnya. Kamu Nyi Roro Kidul kalau nggak salah waktu itu. Iya, kalau itu ya. Iya kan? Seksi ya. Iya, terus. Iya, terus di sinetron pertama itu. Sinetron pertama tuh aku termasuk hoki sih. Datang ke PH-nya langsung, terus ternyata mereka udah casting berbulan-bulan nggak dapet peran. Aku datang, besoknya langsung lock. Ya kebetulan cocok di kamu. Kebetulan cocok di aku, rezeki ya, namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Di situ kenceng tuh. Nah, mulai dari situ kan ada pengalaman. Enggak Kak, belum kenceng. Kan itu kan sinetron kan? Sinetron, setelah sinetron itu selesai, redup. Aku nggak ada kerjaan dulu. Tapi itu dapat berapa episode? Dapat berapa ya? 50-an, lumayan dong. Lumayan banget. Terus. Sempat redup dulu tuh, nggak ada. Abis itu selesai. Abis itu redup dulu. Gak ada kerjaan lama aku nggak kerja gitu lama, berapa ya, hampir setahun. Oke. Terus. Terus sempet nggak ada kerjaan, tinggal di kosan yang Kemang yang tadi aku bilang, aku jalan kaki casting bukan yang sekarang ini kan? Bukan, udah lama, ini kejadian lama. Kamu tinggal di kosan itu? Umur 14 tahun aku masih. Terus kamu nggak sekolah itu? Enggak, selesai SD aku nggak sekolah, aku ngambil paket abis itu SMP-nya. Karena lebih penting cari uang dulu. Iya, gitu. Tinggal di kosan, nggak bisa bayar 6 bulan sampai punya kosan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli token listrik. Jadi listrikku suka mati seminggu. Itu waktu aku nggak kerja. Jadi suka mati listriknya. Masih ada aku bukti orangnya, kemarin nge-DM. Iya, kamu pernah tinggal di kosan aku kan? Kamu suka apa, pintunya suka dibuka karena lampunya mati, gak bisa beli token. Ada kemarin. Panas kan. Terus kalau mau makan, itu kalau kakak tahu, apa sih, aku suka ngerogoh-ngerogoh celana jeans atau apa untuk nyari gocengan tuh 10 ribuan gitu. Celana jeans siapa? Celana jeans aku sama mama. Siapa tahu ada nemu goceng, ntar aku jalan ke depan. Beli keripik singkong, nanti nasinya minta sama yang punya kosan, kita makan gitu. Udah sampai sesulit itu? Sesulit itu. Terus abis itu kamu gak ada kepikiran kayak, aduh, apa gua ngemis kayak saat itu enggak, karena memang waktu itu belum ada banyak teman aja aku. Waktu belum ada banyak teman atau kenal banyak orang yang bisa dimintain tolong gitu. You nggak bergaul waktu pas sudah syuting? Enggak. Memang aku termasuk yang strict parents. Jadi enggak diperbolehkan bergaul segala macam. Terus gimana kalau lewat itu? Iya, terus aku sholat ceritanya nih, sholat minta gitu ya sama Tuhan. Minta dalam satu malam aku minta please tolong kasih jawaban. Aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Karena kan hanya aku yang kerja ya. Tiba-tiba besoknya alhamdulillah langsung dijawab. Aku dapat FTV pertama. Itu yang judul apa ya? FTV pertama aku dulu di PH, boleh aku sebut nggak sih? Nggak apa-apa, sebut aja. Di Starvision aku pertama kali. Oh, bukan Tobali ya? Bukan. Banyak soalnya. Iya. Starvision, terus ngirimin apa sih? Video profile ya? Video profile, terus ternyata langsung lock, besok lokasi, TSCam, langsung syuting dari situ. Jalan tuh? Tek, nggak berhenti. Kenceng? Alhamdulillah. FTV semua? Lagi FTV terus. Aku justru sinetron jarang sih. Terus habis aku selesai FTV, aku Miss Celebrity, kalau kakak tahu. Iya, tahu. Miss Celebrity tahu. Iya, aku Miss Celebrity 2015. Lancar tuh? Alhamdulillah. Banyak uang? Belum sih. Uang ngumpul nih harusnya kan. Nah kalau uang siapa yang pegang? Mamaku. Oke, mama yang pegang semua. Dari dulu begitu kan ya? Dari dulu begitu. Jadi taunya kerja aja. Taunya kerja aja. Hidup udah enak.
Alhamdulillah. Udah enak. Udah pindah dong dari kosan lagi. Udah pindah. Pindah kontrak. Kontrak satu rumah. Oke, udah nyaman. Alhamdulillah. Terus what's going on after that? Sampai di masalah awalnya tuh, ya itu yang aku bilang kan punya strict parents ya. Emang dari kecil nggak dibolehkan. Maksudnya aku nggak bisa bilang nggak dibolehkan sih, lebih kayak nggak dilepas untuk pergaulan gitu. Iya, strict, very strict. It's very strict gitu. Jadi cuman ya syuting, bisa pulang, syuting, pulang, syuting, pulang. Pacaran juga nggak boleh. Nggak, boleh. justru nggak pacaran. Terus Play tato kayak itu kan, tangan sekarang. Mama kau nih nonton geleng-geleng. Lanjut. iya, terus habis itu, nah awal mula permasalahannya tuh di 2020 Yang pas COVID ini kan? yang pas COVID. Terus Kenapa bisa sampai seterpuruk itu akhirnya? ya awal mulanya berantem dulu kan sama nyokap di 2020 tuh. Berantem besar. Karena ceritanya aku di-endorse nih Kak, sama salah satu temanku. Tapi tidak ada money-nya. Nggak ada duitnya? Iya, kayak lebih nge-support Oh, temen temen. lah gitu. Masa temen minta gitu kan Dibantu. maksudnya. Nah ceritanya endorse-nya nih makanan, segala macam bla bla bla. Aku makan nih, makan tapi nggak aku habisin semua. Aku makan paling 1 sendok 2 sendok gitu. Saat itu aku masih jaga badan banget. Olahraga banget pokoknya. Gua nggak bahas ya. Aku dibilang feminis lagi. Sama body Enggak shaming lah, gua. ya. Terus. Terus habis itu mama pulang ceritanya nih, ngelihat storyku nih, aku udah up, aku makan. Dia pulang teriak-teriak, kenapa makan malam-malam? Ntar gendut, ntar ini, bla bla bla. Nah, mungkin karena aku di situ emang lagi apa ya? Apa sih kalau namanya berontak kali ya kalau jadi anak. Kayak aku merasa aku udah Itu kerja. umur berapa, Mohon maaf? Aku umur 17-an? Iya, 17-an, 18 lah ya. Oke. Aku mungkin berontak kali ya, Kak. Aku merasa gue udah gila, gue kerja mulu, segala macem, gue nyari duit dari sana sini, bukan dari syuting doang, gitu kan, segala macam. Masa gue makan endorse sana aja, kagak gue habisin. Maksudnya aku mikirin juga nih orang rumah, karena makanannya enak kan, rame ya. Gue diomelin kayak gitu loh. Keras. Akhirnya mungkin di situ pertama kalinya aku ngamuk sih. Ngamuk, aku lebih ke ngamuk, bukan marah. Ngamuknya gimana waktu itu? Wah, ngamuk parah sampai meja aku kebelah dua gitu. Iya, Kamu pukul? iya aku pukul. Kamu pukul gitu? Iya, aku pukul gitu. Tinggi banget emosinya. Wah, tinggi banget. Suara kenceng. Wah, kenceng. Keluar kata-kata yang ini? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, lebih ke gue udah Intonasi. kerja, gila ya gitu-gitu, lebih gitu sih. Tapi enggak ke dia, Kena berak dua. gitu segala macam. Terus nonjok-nonjok tembok lah, bla bla bla. Astaga. Udah tuh reda kan. Bukan reda sih. Akhirnya nyokap cabut tuh ke bawah. Aku kunci pintu kan. Oh, dia Besokannya. nggak ladenin. Ladenin sebenarnya, dia nggak berhenti ngelawan kayak Oh, dia marah juga. gitu. Oh, oke. Ngelawan nih gitu. Cuman mungkin karena kondisinya aku udah terlalu ngamuk, jadi dia mungkin takut juga maybe karena itu the first time dia ngeliat aku kayak gitu kan. Oke. Turun, udah besok nih aku ngunci pintu ceritanya, Nah. Kak. Ini belum aku ceritain juga ya. Mau Kunci tenang lah pintu, ya. mau tenang nih, mau tar dulu deh nggak bisa. Tiba-tiba naik ke atas, manggil security. Awalnya nggak ketok-ketok, Kak. Terus aku nggak bukain dong. Namanya ngambek kan namanya. Ntar aja deh, masih sama-sama kenceng nih, kenceng urat gitu kan. Terus dia kayak, kalau lu nggak bukain, gue panggil ya untuk bukain ini. Dia panggil security rumah, datang ke rumah, ngebor, pintuku dibor. Oke. Biar dibuka. Oke. Dibor selama berapa? Jam setengah atau 2 jam? Apa Dia bor. dia takut lu kenapa-napa mungkin? Nggak ngerti ya, nggak nanya juga gimana Oke. apa gimana saat itu. Oke. Malah dia dari luar pintu pun nggak ada yang kayak kamu nggak apa-apa kan, nggak ada kayak gitu. Lebih ke buka nggak pintu lo gitu-gitu. Oke. Terus dibuka, ngamuk lagi ke aku. Aku merasa gue lagi nenangin diri nih. Kok diginiin? Gitu? Kok diginiin? Maksudnya tenang aja gue nanti keluar kok. Maksudnya apa yang lo mau gitu loh. Nggak usah kayak gini. Kenceng. Iya nggak usah sampai segitunya kan malu Kak bawa-bawa orang luar. Malu gitu kan. Terus habis itu ngamuk lagi. Terjadilah suatu hal bodoh. Apa? Aku ngambil stop kontak. Ya. Kalau stop kontak kan ada kabelnya ya. Heeh. Nah itu aku di leherku. Ya aku tarik. Dia di situ masih belum berhenti teriak. Jadi selama dia masih ngomong semakin kenceng dia ngomong semakin aku tarik leherku. Kamu nggak bisa napas. Nggak bisa. Oh bibirku sampai ungu. Dan dia masih nggak Dia berhenti. masih nggak. Dia masih dengan egonya sebagai orang tua gitu, dengan kayak gila ya gini-gini. Aku udah bukan aku lagi deh yang gerak kali itu badan gitu, udah setan gitu loh Kak. Terus tiba-tiba omku datang lah ke atas, ngedorong aku udah kelumpungan bluk, udah sempet ke belakang Udah kejedot. setengah hilang. Udah setengah hilang, udah nggak sadar, udah yang Pakai emosi kan soalnya kamu pakai emosi. Iya. udah gitu-gitu, sampai ada bekasnya kok waktu itu. Gue jadi ngeliatin aja lagi. Gue jadi Udah ngeliatin ada aja. ada. Maaf ya. Maaf, ini kan kenapa jadi komedi ya? Maaf ya, maaf. Jadi lucu ya sebenarnya. Iya. Soalnya dalam bekasnya kan jadi ngeliatin kan, maaf ya. Iya, Iya, ada. intinya kamu kehilangan kesadaran. Hilang kesadaran. Blank. Terus. Blank, terus om yang marah-marah kan, Ke mama. harusnya jangan anak lo lagi begini, lo stop dulu gini gitu. Dia yang misahin lah aku, dibantu lah sama dia buat tiduran di tempat tidur. Terus dia sempat ngecek juga, oh masih aman, belum hilang nih anak gitu. Terus aku tidur Kak ceritanya aku tidur, mungkin capek ya saya habis ngamuk gitu, mungkin terus juga sakit kan, sampai suaraku nggak keluar, sampai hilang suaranya. Begitu-gitu. Iya kan kenceng. Terus tidur, ceritanya tidur dengan palaku yang benjol, dengan tanganku yang udah luka-luka berdarah-darah. Ya akibat kamu Tapi kan bentur-bentur. ngamuk. Tidur, bangun nih ceritanya, bangun. Menurunkan ego sebagai anak. Oh ya udahlah, memang mungkin saya lagi yang harus mengalah. Aku merasanya begitu. Turun ke bawah, melihat kamar nyokap, udah nggak ada barang-barangnya Kak. Pergi dari rumah. Ninggalin aku di keadaan aku yang lagi kayak gitu. Kecewa kayaknya. Wah, luka banget. Kecewa lah Kak. Dia orang tua aku satu-satunya kan kecewa lah. Kecewa banget. Terus aku hilang dia. depan pintu tuh kayak nanya ke om kan, loh baju dia mana, dianya mana gitu. Terus om bilang, nggak tahu dia tadi pergi aja gitu bawa barang-barangnya. Aku berdiri di depan kamarnya ada 30 menit kan sambil duduk kayak oh jadi gini ya. Orang yang tidak pernah aku sangka bakal ninggalin aku ternyata ninggalin juga gitu. Nggak ada pesan. Nggak ada. Pergi.
disitulah memulai perjalanan kebandelan saya. Gitu. I'm sorry about that. It's okay. Jadi, aduh, gue jadi sedih guys. Iya, jangan gitu dong. Soalnya saya juga single parent, nyokap. Jadi aku sama nyokap juga. I'm sorry ya. It's okay, it's okay. Jadi udah, dia tidak balik-balik? Enggak. Kamu nunggu dong pasti? Nunggu Kak. Setiap aku bangun tidur yang aku tunggu itu kepulangan dia saat itu. Kamu nggak berusaha cari? Enggak, karena ibu aku masih menang. Kamu berharap kan dia yang pergi ya, kamu pulang lah gitu kan? Karena aku merasa gini Kak saat itu ya. Aku merasa gini, aku kan memang belum pernah jadi orang tua ya. Betul. Jadi aku nggak tahu rasa jadi orang tua seperti apa. Betul. Tapi orang tua udah pernah jadi aku. Orang tua pernah jadi anak. Jadi aku merasa kayak, kenapa harus gue yang selalu ngertiin lo, sedangkan lo yang udah pernah jadi gue? Kayak gitu. Karena kadang-kadang orang tua itu ekspektasi terlalu tinggi, kekhawatiran dan ketakutannya yang begitu besar, kadang-kadang dia tidak mau menurunkan egonya. Iya. Karena dia tidak pengen kelihatan lemah di depan anaknya. Iya. Tapi satu sisi single parent itu memang begitu banyak kan ya. Saya tidak menjudge karena mereka try to be tough. Yes, betul banget lagi Kak. Try to be tough. Betul banget. Dan ini udah pernah jadi obrolanku juga kayak, mah nggak usah, aku namanya Mami ya, ini nggak usah terlalu kelihatan kuat, enggak. You're human tuh, pasti kamu punya luka yang banyak juga. Iya, It's betul. okay gitu. Cuman dia nggak pernah menunjukkan sisi itu. Gitu. Dia nggak pernah cerita ke kamu gitu kalau misalnya dia itu lagi kenapa atau curhat Enggak sih. Curhat gitu jarang banget. atau sih. kayak cerita. Karena kita kebanyakan kalau cerita ya Kak nih. Kalau bisa kita cerita nih heart to heart ya kan, kita datangin dengan kepala dingin berdua ya. Ini aku bukan, balik lagi aku bukan menjelekan dia ya. Tidak ada niat menjelekan. Aku cuma menceritakan apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya, karena orang-orang pasti banyak kenapa nggak coba ngomong, kenapa nggak coba ngobrol. Udah dicoba kok, udah dicoba. Ujung-ujungnya berantem lagi. Ujung-ujungnya pasti berantem. Jadi dari kejadian itu kamu udah Hancur. coba udah coba cari gitu sempat Aku ketemu. nggak coba cari juga. Oh, ini yang kamu maksud udah coba ngomong sebelum kejadian tadi. Sebelum hal berantem ini terjadi. Jadi setiap komunikasi malah jadi ribut. Ribut terus. Banyak kok saksinya. Banyak banget Kak. Yang ngomong, lu kenapa berantem mulu sih sama mak lu? Gitu. Kayak nggak cocok gitu. Tapi kalau lagi sweet, kalau lagi peluk-pelukan, sweet banget. Momen kayak gitu terjadi gara-gara apa biasanya? Kalau yang sweet banget kayak gitu-gitu. Lebih ke, apa ya Kak? Aku merasanya gini ya, hubungan aku sama dia itu lebih ke transaksional. Oh, kalau lagi ada duit. Yes, aku merasanya seperti itu. Kalau ada duit jadi pada enak nih. Yes. Gitu. Oh, kamu merasanya Jadi jadi if there's begitu. money, there's love. If there's no money, there's no love. Gitu. Paham. Gitu. Paham. Oke, kita kembali ke timeline yang tadi. Mama tak balik-balik, kamu menunggu setiap hari. Kamu bekerja, lanjut. Enggak, waktu itu. Terus apa yang kau lakukan? Ya banyak aja sih yang kalau masalah uang waktu itu memang banyak yang membantu. Ya tau lah namanya orang cakep ya, banyak yang ngasih duit gitu. Tunggu dulu, uang. Ini anak unik. Tunggu, uang kamu yang kamu hasilkan dari yang syuting-syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya? Kan mau megang semua. Oh, jadi aku baru punya time itu di umur 18 tahun, Kak. Iya, jadi uang itu dibawa, berarti ke bawah lah sama mama gitu kan ya? Nggak tahu ke bawah, nggak tahu emang udah nggak ada, udah habis, nggak tahu juga. Iya, Aku nggak berani komen juga. iya. Intinya duitnya sama dia lah. Sama mama kan ya. Terus dia nggak nyari kamu apa ninggalin duit gitu nggak? Enggak lah. Enggak, orang aku yang nyari uang. Terus lanjut. Iya, Jadi kamu nggak ada uang kan? Jadi orang bantu-bantu lah. Terus itu yang gue bilang sama orang cakep banyak yang ngasih duit gitu kan saat itu. Terus ya udah aku hancur dengan yang tadinya nggak pernah aku coba, jadi aku coba semua. Yang nggak ada ya kayak jadi singa keluar dari kandang gitu loh Kak. Udah nggak ada nyokap nih. Hal pertama yang kamu penasaran mau coba dan kamu coba apa waktu itu? Dugem. Oh nggak pernah dugem. Nggak pernah. Akhirnya berangkat lah si cantik ini. Ya sekalinya dugem, Kalau nggak kalian pernah bayar lagi kan. Untung nggak ketemu saja pas sudah. Makin tersesat. Iya. Terus kau dugem. Dan dugem tuh nggak pernah ngeluarin duit sendiri. Iyalah pasti. Ada cowok. Ngomong banget gue. Enggak, itu aja memang ada cowok-cowok itulah yang berusaha mendapatkan hatimu kan. Ya dugem lah dengan pergaulan bebas itu, table ke table, terus dari kenal akhirnya cowok-cowok gitu. Besok gue kesini gas gitu. Terus juga akhirnya mulai nato juga. Nato pertama itu aku pikirin dulu Kak. Semingguan aku mau bikin tato itu. Terus pasti bikin. Pertama di mana? Di ini ya. Oh, yang belakang itu. Artinya apa? Unalome. Apa itu unalome? Kehidupan itu lebih ke apa ya? Kehidupan itu gak selalu berjalan mulus gitu. Pasti harus ada lika-likunya dulu. Gitu. Total berapa tato? 23. Yang terlihat dan tidak terlihat ya. Tutupin aku malu dilihat. Yang paling berarti yang mana buat kamu? Yang paling berarti aku nato nama mama sih. Sebenarnya. Ada lainnya, jadi lainnya ini dulu. Ini aku bikin setelah perhuru-haraan itu terjadi. Terus kita sempat baikan lagi kan. Ini Artika. Ada talinya jadi nggak akan pernah keputus gitu ceritanya. Eke yang bencong Mbak. Kenapa sih Kak? Dia juga sedih dong. Aduh, oke. Gitu. Iya, maksudnya biar bagaimanapun she's still your mom. She's always Kak. Walaupun dengan perhuru-haraan ini dengan segala macamnya. Oke. Tapi nggak sampai sentuh apa? Alhamdulillah nggak. Oke. Tapi sempat ini aku akhirnya dari something wrong with me kan Kak. Kamu Saat itu gitu? aku merasanya I didn't feel anything. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Oh, ini apa? Mati rasa. Iya, kayak gitu ya. Hampa Kayaknya. Oh. Akhirnya ya ke dokter, aku minum obat-obatan dari dokter itu sih. Oh, kamu ke psikiater? Kamu minum obat dari psikiater? Kamu dicek? Dicek. Ada dibilang problem apa? Pertama aku depression akut. Jadi aku depressionnya ya udah akut lah, udah yang kayak gitu, udah living with depression aja gitu.
Saat mohon maaf ini agak intermezzo ya. Saat itu kamu mencoba banyak hal, pasti ketemu cowok-cowok. Nggak ada kah cowok yang membimbing kamu saat itu? Iya. Ini karena cewek itu pasti gitu. Nggak ada. Nggak ada sih. Yang ada hanya memanfaatkan saja. Iya sih kayaknya ya. Kamu nggak menemu atau memang kamu saat itu memang tidak notice? Memang saat itu aku emang nggak nyari juga sih. Ya, kalau Ya, ada datang aja gitu. kalau ada ya having fun aja gitu Iya. saat itu. Tapi nggak ada yang nuntun kayak coba untuk masuk ke dalam Ada kondisimu. mungkin tanpa sadar ada Kak 1-2 orang, cuman akunya yang menarik diri gitu. Oh, kamu nggak mau ya? So if it's getting too serious, aku yang cabut. Kenapa? Karena gue saat itu lagi nggak butuh yang serius-serius amat gitu. Oh. Setelah kamu ke psikiater, kamu minum-minum obat penenang segala macam, membantu? Enggak ya? Enggak sih. Ya maksudnya membantu ke aku lebih jarang nangis gitu. Lebih happy, lebih tidak Obat penenang apa obat apa ini? Kok jadi lebih happy ya? Maksudnya Bukan Halimah kan? Bukan. ya? Kok jadi curiga ya? Jangan, Kenapa jadi lebih happy ya? Bukan, Iya, bukan ya? maksudnya Bukan ya? lebih apa aku lebih ngerasain sesuatu gitu. Yang tadinya aku nggak ngerasain apa-apa nih, flat Oke, gitu kayak oke. yang ngobrol sama orang yang gitu dengan muka judes gue itu kan. Iya sih, tapi itu yang bikin lu seksi sih. Jujur sih, gue kalau lihat mukanya dia pas udah, kita tampilkan dulu fotonya ya. Mantul pemirsa. Iya, Terus. Ya, terus kayak gitu kan lebih ke menenangkan, lebih yang maksudnya main sama temen-temen yang social banget lah, yang aku ekstrovert yang social butterfly banget lah, yang kayak dugeman yang belum gue datengin gitu. Asik. Pasti pada kaget nih ketemu dia duduk. Lah kok tadi tuh begini sekarang? Iya, bener, Pasti bener. kaget. Oke, lanjut lagi ya. Setelah itu kamu merasa diri kamu itu udah mulai bisa merasakan sesuatu, terus kamu ke arah mana jalanmu? Ya itu, NATO. Ya, NATO. Macam bla bla bla. Belum berhenti ya? Belum. Makin lihat. Nah, tiba-tiba mama datang lagi nih. Asik nih. Jadi itu berapa lama jelang waktu? Hampir setahun. Setahun dia datang. Dia datang lagi. Aku kan udah tinggal di apartemen, udah gak pulang-pulang ke rumah nih, yang rumah yang aku kontrakin, udah yang gak pernah di rumah lah, pulang paling seminggu sekali nyetok makanan segala macam buat si om aku kan jaga rumah. Dari abis akunya pergi lagi social butterfly lagi. Oke. Tiba-tiba nyokap ngubungin, ngobrol lah kita nih, ngobrol. Terus bisa tuh diajak ngobrol saat itu. Mungkin nggak ngerti kenapa, tiba-tiba bisa aja ngobrol segala macam. Terus aku bilang, dengan kejadian kemarin, aku masih ada luka nih. Yang kayak aku takutnya kalau kita serumah lagi, kamu bakal ninggalin aku lagi. Aku mikir gitu. Tunggu, dia datang dengan tujuan apa? Nggak ngerti, Kak. Maksudnya tiba-tiba ngubungin kan? Iya, tiba-tiba sebenarnya gini, sempat WhatsAppan lah kalau kata kita. Dia WA kamu? Sempat WA segala macam, aku yang minta maaf segala macam gitu-gitu kan. Dia minta maaf. Karena ada satu kejadian yang belum aku siap ceritain aja. Cuman ada satu kejadian yang akhirnya kita memutuskan untuk WA-an lagi, baikan lagi nih. Kamu yang WA duluan? Aku lupa. Oke. Lupa. Maafin saat itu kan masih jadi social butterfly, jadi banyak. Intinya maaf-maafan ya? Intinya maaf-maafan. Oke, ketemu lah. Ketemu, terus ngobrol, terus akhirnya aku memutuskan untuk aku tinggal sendiri dulu, dia tinggal sendiri dulu. Oke, everything oke. Everything oke. Terus aku bilang, ntar aku carikan uangnya untuk rumah, kamu mau tinggal di mana? Untuk aku ngekos aja gitu. Karena aku masih dengan dunia aku nih, masih dengan segala macam dunia malamnya itu kan. Ya dunia barumu. Dunia baruku. Mama kan nggak ada. Betul. Terus. Ya, kayak gitu. Terus ya udah sempat tinggal sementara. Terus berapa ya? 8 bulan aku ngekos. Terus aku merasa mungkin kayaknya ini udah nggak apa-apa deh. Aku tinggal bareng lagi. Oh, jadi selama 8 bulan oke. Iya. 8 bulan. Jadi kamu biayain mama tinggal situ. Kamu tinggal di tempat kamu. Dan mamaku kan sempat nikah lagi saat itu. Oh, jadi dia datang udah posisi menikah? Belum. Oh, pas 8 bulan itu? Iya, pas kita pisah tinggal ternyata dia mengenal laki-laki, dia menikah lagi Oke gitu. Terus habis itu ya udah aku merasa 8 bulan cukup lah ya gitu. Dan aku juga sepi banget juga di kosan. Udah mulai capek nih. Dugem tiap hari gitu. Udahlah capek gitu kan. Udah mulai bosan. Tinggal bareng lagi. Oke fine aja. Aku masih jarang pulang kok. Masih seminggu mungkin seminggu di rumah, 3 hari di luar, masih jarang pulang. Ya, tapi kan mama udah ada pasangan baru, jadi aku merasanya udah ada yang nemenin gitu. Kamu lebih secure. Tapi tetap yang membiayai rumah, waktu itu aku ada cicilan mobil, listrik itu semua aku. Kamu yang kerja lah. Ya. Oke. Gitu. Karena saat itu suaminya yang baru tidak menyanggupi kalau kata kita. Oke. Gitu. Tapi oke sama suaminya yang baru. Aman aja. Asik, enak banget aman. Ya penting lu jagain mak gue lah. Iya, penting lu dia bikin seneng mak gue aja. Iya, Masalah iya. duit gue masih bisa gitu. Asik. Terus lanjut. Terus ya udah, habis itu udah lucu banget ya. terus habis itu selesai bla 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 bla, pindah lagi ke sempat ngontrak setahun di rumah itu, terus pindah rumah lagi, ganti suasana nih, pindah rumah. Pindah di situ tinggal 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan pertama tuh masih aman. Aman nih, tidak ada yang berantem kecil banyak banget. Kita kan yang aku bilang, kita tuh berantem mulu sampai di dalam rumah aja. Dia di kamar, aku di kamar. Kita nggak ngobrol, Kak. Kita ya lewat WhatsApp. Itu kucing tolong dikasih makannya. Oke. Ada sih memang gue dengar anak sama ibu yang kayak gini nih. Iya. Ada. Memang kenapa ya? Itu kayak udah nature gitu. Dan aku merasa itu bukan suatu hal yang aneh. Iya. Tapi orang lain nggak aneh. Iya, karena memang setiap waktu aja. Iya, kayak gitu. Terus. Ya, itu kan kalau diambilin berantem. Jadi dia WA aja deh gitu. Iya. Gitu. Cari simpel sebenarnya. Kayak gitu. Terus udah habis itu pindah lagi. Nah, aku ceritanya nih, aku kan udah punya pergaulan banyak nih. Nah, dari dulu kan nyokap tuh nggak balik lagi ya, aku bukan menjelekan ya. Cuman kalau nyokap tuh aku nggak boleh pacaran sama yang kalau kata kita apa ya? Tidak ada maninya. Oh, yang ini. Kere. Kayak gitu. Jadi dia tuh tidak ada problem kalau aku pacaran sama yang jauh umurnya, tapi ada maninya. Oh, maksudnya cari orang yang mapan. Maksudnya ini aku mau cerita di sini juga. Poinnya intinya mapan. Intinya mapan. Jadi age is just a number gitu. Walaupun agama? Beda agama nggak sama, apa-apa? nggak apa-apa. Yang penting mapan. Yang penting mapan. Oke. Lanjut. Even umurku segitu, umur lakiku 40, it's okay. Yang penting mapan. Yang penting duit jalan gitu.
Oke, lanjut. Ya. Lembut-lembut dibilang mapan. Mapan, udah mapan, udah. Iya, terus ya udah habis. Nah, aku cerita pacaran nih sama yang umurnya cuma beda 4 tahun lah. Lebih tua 4 tahun. Lebih tua 4 tahun. Anak muda lah, anak muda. Iya, kurang mapan, belum mapan. Belum mapan. Oke. Tapi dibilang keluarga baik-baik kok. Iya, dan kamu nyaman sama dia. Menurut aku ya ada duitnya kok keluarganya. Cuman bukan tipe yang membiayai aja gitu loh. Gimana? Ya namanya pacaran, Kak. Pacaran kan tidak diharuskan untuk membiayai perempuannya. Itu kan pilihan laki-lakinya kan. Mau membiayai atau enggak gitu. Iya, Cuman yang ini memilih untuk tidak gitu. Nah, saat itu aku bisa nyari duit. Orang endorseanku jalan kok. Kan masih pacaran juga mau biayain apa ya sih? itu makanya. Iya, tapi kan kalau pacaran makan berdua kan dia yang bayar kan? Dia yang bayar. Ya udah fine-fine aja kan. Terus mulai lagi pertikaian sama nyokap. Dia nggak setuju. Nggak setuju. Terus? Tidak, sangat amat tidak setuju. Di situ ribut lagi sama kamu. Ya lu pilih laki lo apa gue gitu. Paham lagi gue. Tahu kan namanya anak-anak pacaran, namanya anak-anak lagi di mabuk cinta. Gue tahu lagi jawabannya, feeling gue lu pilih pacar lu. Iya lagi. Karena dia udah pernah ninggalin lu. Iya kan? Jadi untuk dia ninggalin aku it's not a problem anymore for me saat itu. Terus akhirnya kamu memutuskan itu? Dia cabut lagi dari rumah. Oh, dia pergi? Dia pergi lagi. Sama suaminya? Dia ngomongnya sama aku diusir, katanya. Sedangkan kata-kataku gini, Kak, aku nggak ada bukti WhatsApp-nya ya, cuman aku masih ingat ya. Aku sama mantanku mau nikah tahun depan nih. Karena ya istilahnya gimana ya, kita udah serius juga menjalaninya saat itu, terus merasa bahwa ya udah deh lo yang terakhir aja deh gitu. Karena gue merasa udah cocok nih dari segala apanya aku cocok lah sama orang tuanya, pun orang tua sayang banget Kak sama aku. Tapi bukan artis? Dengan segala keterpurukanku masa lalu kok orang tuanya no problem. Bukan artis tapi kan? Bukan. Oke. Terus nanti aku mau izin tinggal bareng di rumah itu. Karena setelah menikah kan? Setelah menikah, karena mantanku mau membangun bisnis. Iya. Gitu, bisnis. Dia kan ada jual mobil. Nanti hasilnya dibangun bisnis gitu. Iya. Ternyata dia tidak terima. Gak usah gue aja yang cabut dari rumah. Lo yang tinggal di situ. Gitu. Jadi dia tapi bilangnya diusir? Bilangnya diusir. Dia bilang di mana ini diusir? Ya ngomongnya kayak, ya karena aku omongannya kayak gitu, menurut dia diusir. Iya, enggak. Kamu taunya dia bilang diusir ini apakah dia diwawancara atau? Dia ngomong ke teman-temanku, ke orang-orang sekitarku gitu. Gue diusir sama anak gue gitu. Oh, nyampe di kamu, oke. Gitu. Terus dia pergi lah. Dia pergi lagi. Uang? Gak ada kan aku yang kerja. Oh, sekarang di kamu uang? Iya. Oke, kemarin kan di dia. Dia kan di bawah. Oh iya. Pas balik tuh uang masih ada nggak? Ya ada lah Kak. Kemana uangnya? Gak tahu. Tanya sampai bersama. Kau nggak tanya sama mamamu? Enggak lah. Itu kan uang hasil kerja kerasmu. Iya, aku merasa bukan problem for me kalaupun habis buat dia. Kamu gitu. setulus itu aja gitu. Iya memang aku merasanya it's my job gitu, untuk sebagai anak gitu. Kamu merasanya it's your job? It's my job. Since when? Since kecil kok. Siapa yang ngomong itu? Diriku sendiri. Oh. Gitu. Oke. Gitu. Pergi lah ya. Karena money for me it's not a problem lah. Money bisa dicari. Kamu akhirnya menikah sama si cowok? Enggak, pacaran aja. Terus ya itu berantem, cabut dari rumah lagi, berantem lagi nih. Terus pokoknya waktu itu baikan-baikan lagi tuh karena pertemuan keluarga, aku harus datang. Okay. Baikan lagi di situ. Akhirnya aku memilih udahlah enggak apa-apa. Gue harus ikhlaskan laki-laki ini gitu. Oke. Walaupun nangis-nangisan, walaupun galau-galauan. Oh, ini yang berita nggak jadi nikah? Belum. Oh, bukan. Beda ada lagi. Oke. Gue lagi cari timeline-nya nih. Lanjut. Kayak kesannya banyak banget lakinya ya gitu. Enggak. Maksudnya kan aku taunya kamu itu tahun berapa nggak jadi nikah. Iya kan? Lanjut. Saya mau kesana soalnya. Iya gitu. Terus berantem lagi. Akhirnya nyatu lagi. Aku yang mengikhlaskan ya udahlah. Memang harus melepaskan dia. Dan waktu itu laki-lakinya nggak menyerah. Jadi lu ada problem nyokap lu, gue masih ada. Lu ada ini gitu. Keren dong. Akhirnya aku ke Bali pura-pura selingkuh waktu itu. Aku masukin dia di story. Beneran pura-pura selingkuh? Masih pura-pura selingkuh sih. Tapi dia selingkuh beneran? Lu yang beneran lu? Enggak kok nggak jadi. Pura-pura selingkuh aja kan? Ya kalau kakak tahu katanya whatever happens in Bali stays in Bali. Oke, stay in Bali. Gitu. Jadi you sakitin perasaan si cowok? Iya, karena hanya satu-satunya cara itu yang bisa buat dia cabut gitu. Jahat juga nih. Duh. Karena kalau aku lanjutin dianya bakal disakitin sama keluarga aku, sedangkan keluarga dia sangat amat luar biasa baiknya ke aku. Kasihan dia. Jadi nggak apple to apple. Ya kita sudah hadirkan cowok itu. Terus dia tahu nggak lu sakitin dia begini? Tahu. Kamu cerita setelah itu? Apanya? Iya, ini cerita ini. Baru di sini. Lah ini berarti dia nonton gimana? Tahu deh. Ya bagus lah kalau dia nonton. You know, seenggaknya dia bisa. Oh udah. Oh udah ya. Selama 3 tahun aku guilty feelings tuh ada Kak. Okay. Aku selalu minta maaf lewat sahabatnya setiap tahun. Maafin ya, tolong sampein ya. Gitu. Karena nggak ada niat nyakitin, sumpah segala macam gitu. Dan jawaban dia memang susah kalau anak besarnya tidak ada figur yang bisa dicontoh. Jawaban dia seperti itu. Ya make sense juga sih. Tapi dia nggak taking you kan? Nggak. Oke. Ya udah, baikan lagi. Okay. Balikan lagi sama mama. Baikan lagi. Nanti plot twist-nya ada ya. Ada nih. Aku baru mau buka di sini. Kami aja. suka plot twist ya. Lanjut. Baikan lagi. Rumah lagi. Kejadian itu aku merasa ini udah aku sampai ini Kak. Terus pindah rumah. Biar kakak nggak bingung pelan-pelan. Yeah. Pindah rumah lagi, serumah lagi. Aku kan punya banyak orang baik yang bantu ya. Ada satu sebenarnya yang sangat amat baik banget untuk masalah duit gitu, masalah uang. Yang bantu banget tanpa karena. Jadi emang bantu aja gitu. Kok ada orang begitu? Gak ngerti. Memang hatinya baik aja kali ya. Ada naksir gitu sama kamu? Gak ngerti juga. Oke. Dia pura-pura bodoh aja ya. Oke. Lanjut. Udah, abis itu tiba-tiba orang ini pergi. Aku gak ngerti, mungkin ada masalah apa yang mengharuskan dia pergi. Kesulitan lagi aku ekonomi saat itu. Aku sampai ini Kak, baru aku di sini juga ya. Banyak juga ya aku buka di sini. Iya, di sini ada tempat cerita. Karena saksinya hanya pohon ini. Iya, makasih pohon. Terus habis itu aku kesulitan ekonomi lagi. Aku sampai ngojek. Ngojek? Ojek? Iya, gak percaya kan? Lah, gak percaya kan? Uang ini kemana cuy?
Ya manajemen uangnya jelek ya? Mi. Iya. Nggak tahu, emang nggak ngerti nggak diajarin juga cara menjaga uangnya. Oke, jadi Karena akhirnya bahkan saat itu tuntutan hidup banyak, Kak. Aku rumah kontrak, listrik, belum makan. pengeluaran belum ongkos. pengeluaran bisa berapa sebulan? Wah, nggak tahu deh. Nggak ngitung? Nggak. Kira-kira? Kira-kira bisa 6-7 jutaan atau 8 Masih jutaan. oke? Masih oke, tapi kan aku nggak kerja. Nggak ada kerjaan yang masuk. Satu-satunya source income-ku dari orang baik ini. Nggak ada endorse, nggak ada kerja. Kita luruskan dulu si orang baik ya. Ini karena orang berpikirnya macam-macam loh si orang baik ini. Are you okay dengan si orang baik ini? I'm oke. So oke. Karena Tapi orang bisa berpikir jelek loh. maksudnya nggak ada udang di balik batu. Ya oke. Karena dulu aku sempat gini. Si orang baik ini muncul karena aku sempat kerja di live streaming. Oke. Gitu. Nah, dia salah satu kalau kata orang live streaming spendernya. Oh, oke. Spender Tahu, gift. tahu, Kayak tahu. gitu-gitu. Tahu. Nah, ya udah, terus dia memutuskan untuk menjadi orang baik aja terus gitu tanpa meminta apapun. Oke. Kita luruskan lagi live streamingnya ya. Iya. Oke. Ini live streaming. Kita nggak usah bahas ya. Oke. Ya, intinya yang pernah kerja di live streaming ngerti lah. Masa lalu ya. Ngerti lah, Iya. ngerti. Yang kerja di live Tapi streaming. bukan illegal live streaming kan? Wah, It's illegal live streaming ya. legal. Tidak aneh kan? Sorry nih. Mohon maaf banget. Nggak, karena penonton itu kan lu tahu kan. Iya, Penonton bener. itu bacotnya. Semuanya pertanyaannya pakar-pakar ditanya. Iya, pasti. Oke. Ya, intinya gitu lah. No issue lah ya. No issues Oke, sama sekali. lanjut. Seru banget Ya, ceritanya. source income-nya dari dia doang. Iya. Terus aku ya banyak tanggungan karena aku kan satu-satunya yang masih istilahnya yang bisa membayar Iya. kebutuhan hidup. Karena mama nggak kerja kan. Mm. Ya itu, terus tiba-tiba orang itu hilang, panik dong. Gimana nih, nggak ada lagi yang bisa ngebantu. Sempat Iya. minta-minta tolong juga sama temen-temen gitu. Iya. Terus kayak udahlah, terus Kamu nggak akhirnya nyoba minjem duit? ngojek. Hah? Minjem duit kamu nggak tipe minjem juga? Minjem. Oh, oke. Iya. Tapi kamu ganti. Aku lupa juga. Problematik juga. Problematik. Ya, mungkin temennya di sana ada pinjem duit ya? Nggak dia? dong. Enggak ya? Oke, kita lanjut ke ngojek ya. Iya, terus akhirnya ngojek. Ngojek. Itu pilihan yang tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Kenapa kau pilih ojek waktu itu? Karena salah satu keluargaku ada yang ngojek gitu. Oh, sesimpel itu. Iya, sesimpel Jadi itu. kamu waktu itu maksudnya belum berubah kan bentuknya masih maaf ya? Udah. Oh, udah. Makanya udah apa? Mungkin sudah nggak menjadi orang cakep lagi lah gitu. Ah, enggak, sorry. Ini aduh jadi kayak body shaming gue Enggak, ya. nggak Aduh, apa-apa, minta maaf dulu. it's okay. Maksudnya you gain weight itu di kejadian timeline yang mana nih? Gain weight itu mulai aku selama 3 tahun dari 2021. Dari yang mana nih? Yang Iya. mama pergi? Heeh. Jadi mama pergi itu ya, yang habis mulai ngebor. mulai makan nggak pernah olahraga. Oh, yang gitu. ngebor kamar kamu itu ya? Terus Ngebor. dengan lifestyleku kan Kak, tahu sendiri kan orang kalau Babi. habis minum lapar. Alkohol. Jadi makan terus gitu. Gain weight. terus Dari berapa? Berat berapa? Dari 59 59 ke 115 terakhir. Banyak banget ya. lu makan apa? Makan beton gitu makan ya. Makan tiang. Oke. Gitu. Oke, jadi kita nangkep nih di mana timelinenya dia gain weight. Oke, ya udahlah, lanjut kan. Kamu ngojek ya? Ngojek. Ngojek. Aku inget banget pelanggan pertama aku langsung basah kuyup hujan-hujanan. Oh, hujan kasihan. Nggak mau berhenti lagi customer-nya. Nggak mau Kak, ya udah aku hujan. Basah kuyup sampai kos kaki. Udah diantar dikasih duitnya, aku numpang di warung ibu-ibu. Duh. Bu, saya numpangnya mau meres jaket sama meres kaos kaki. You nggak sedih? Enggak sih Kak. Yuk ada masalah deh kayaknya sama hidupku. Kan udah ada masalah dia orang. Nggak Enggak serius, sih. abang nanya nih, bener nggak ada perasaan sedih dari momen-momen itu? Kayak mati rasa gitu ya? Iya, justru kayak aku merasa gini sih, memang sudah hidup aja harus begitu, memang harus kita Oke. lewati. Jadi kamu udah kayak Jadi aku ini udah ya? nggak ada waktu nangis. Iya, udah capek juga. Iya, kayak gitu sih. Tapi pelanggan kamu nggak tahu kamu siapa ya? Pelanggan yang jualan sekarang. Bukan yang naik motor. Nggak tahu. Oh, udah berubah juga Udah ya? berubah juga. Kalau yang dulu sih habis sih kamu. ya? Wah, habis. Bisa viral dari zaman itu ya. Jadi harusnya gitu ya. Iya. Dia nggak tahu ya. Ini kalau mereka nonton mungkin kayak, Ya mungkin ini ada ya. salah satu yang pernah aku ojekin. Iya. Lama nggak ngojek? Nggak lama sih, seminggu atau 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu. minggu. Lumayan. Sedih ya? Iya sedih ya? Berapa dapat berapa? Sehari paling cuma 100.000. Potong-potong. Itu bersih? udah kepotong bensin. Itu Oh. kan aku harus narik dari jam. Gila kok bahasanya harus narik ya. Maaf ya. Narik dari jam 1 siang, ngetem dulu gitu kan di mana di Fatmawati, ngetem dulu nunggu ini sampai jam 11 malam itu ngantor harus ke Pluit, harus kemana harus jauh-jauh baru dapet segitu. Oh, capek banget lah baru dapat 100.000 bersih. Iya, ya termasuk capek sih. Oh, lama-lama capek juga Tapi kamu. nggak masalah. Enggak juga. Berhentinya karena si orang baik itu datang lagi. Oh, si baik Gitu. datang lagi. Maaf ya kemarin ada masalah. Jadi belum bisa ngasih gitu. Sekarang dikasih rezeki lagi. Oh, jadi dia nyawer-nyawer lagi. Ini dia kasih duitnya versi kamu live streaming nyawer apa gimana sih? Awalnya nyawer dulu, Oh, terus aku lama-lama. berhenti, akhirnya kayak dia membantu lewat rekening gitu. Tapi nggak minta apa-apa. Enggak, jujur banget enggak. Tapi nggak apa-apa kalau orang berpikir negatif ya. Enggak apa-apa. Oke. Maksudnya kan kita nggak bisa ngatur Kak, Betul. pikiran orang atau Yang kata-kata tahu kan orang. kamu, Iya, betul. gitu. Jadi dia sebaik itu aja setulus itu. Sebaik itu aja, setulus itu aja. Dia apa mungkin naksir? Nggak tahu ya. coba. Bisa jadi kali ya. jadi. Udah punya istri dia? Belum. Menarik sekali cerita orang baik ini. Sebenarnya orang baik itu saya. Oke ya. Shock ya lah. Kamu pernah ketemu nggak sama si orang baik ini? Iya pernah, cuman udah lama. Ketemu pun cuma sekali makan habis itu udah. Umur berapa? Nggak tahu ya, aku nggak nanya. Tapi kalau Cuman dari- jauh. Oh, jauh. Jauh. Tua, udah tua. Tua banget enggak, cuman jauh lah. Dia nggak ada kayak menunjuk kayak intentionnya dia Enggak. ke kamu gitu nggak ada? Enggak. Dia cuma ngomong emang kayak berasa punya adik perempuan aja gitu. Oh. Gitu. Tapi nggak aneh, nggak macam-macam. Nggak pervert. Enggak lagi. Kalau perfect nggak mungkin aku lanjutin. Iya sih. Enggak. Oke, orang baik muncul Oh, lagi. terus udah balik ini mau masuk ke yang gagal nikah ya. Oke. Segala macam, aku capek nih ceritanya nih. Harus kayak capek sama hidup kayak gini terus gitu.
Aku harus punya someone nih yang bisa merubah. Saat itu ya pikiranku kayak, gue nikah aja sama orang siapa yang punya duit, selesai nih masalah gue. Kamu pengen Karena hidup permasalahan baru. hidupku duit terus. Gitu. Gitu kan. Karena kan aku merasa itu aku udah gendut, nggak bisa syuting. Belum lagi tato. Gitu. Belum lagi kan ya namanya cowok-cowok yang lumayan banyak uangnya kan pasti ada tipe. Nggak mungkin tipenya gede kayak aku gitu kan. Aku mikirnya seperti itu. Bini Aku sendiri bini ya. saya lumayan nih karena still my type. Karena nggak ada pilihan udah dinikahin. Iya. Terus ya udah, Iya. habis itu akhirnya dikenalin lah sama salah satu keluarga ke salah satu laki-laki yang memang umurnya jauh juga. Siapa yang kenalin? Sepupu gitu. Oke. Terus Kayak udah nikahin aja nggak apa-apa. Terus nah, aku Tunggu, mohon maaf ini nikah kayak transaksional, nggak maksudnya pacaran dulu. tapi benar, transaksional itu terjadi. Dari pihak sepupu meminta uang senilai 300 juta ke laki-laki ini. Pihak mamaku meminta rumah dan mobil. Pihak yang satu minta dibangunkan usaha. Pihak yang satu minta kuliahnya diselesaikan. Jadi dari pernikahan ini ada transaksional yang terjadi. Kok lu jadi didagangin? Ya memang ya kok ya kenyataannya seperti itu. Si cowok menyanggupi. Saat itu bilangnya menyanggupi. Saat itu. Oke. Terus aku merasa, aku kan yang satu-satunya tidak ikut campur, yang satu-satunya bermasalah berantemin hal ini itu cuma om sama tanteku yang sekarang tinggal sama aku. Nelpon, dia marah-marah. Gue nggak setuju ya kayak gini. Iya sih. Lo harus tanya dulu anaknya sayang apa enggak. Pernikahan tuh bukan main-main. Oh iya benar. Sedangkan aku di posisi saat itu adalah gue, it's okay mengorbankan diriku, yang penting keluarga aku happy semua. Aku mikirnya gitu. Saat itu ya, karena problem ini always money, dan aku udah capek sama problem itu. Gitu. Terus? Ya udah, ya karena pihak sepupu merasa mengenalkan, jadi harus, ya lo harus bayar gue lah, karena gue udah kenalin lo. Gitu. Terus pihak yang satu merasa anaknya udah mau diambil, ya meminta lah gitu. Si mama maksudnya. Oke. Nikah akhirnya? Enggak. Kenapa bisa nggak jadi? Terus ya udah karena ada transaksional itu, udahlah aku jalankan kan sama si laki-laki ini, jalan pacaran. makan segala macam Cocok. gitu. Enggak lah kak, kalau di medsos enggak. Sebenarnya nggak mau dicocok-cocokin saat itu. Tapi dia nyaman sama kamu? Nyaman-nyaman aja lah. Kamu lihatnya gimana? Nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Oke. Dianya. Kamu lihatnya oke-oke aja. Terus habis itu si anak kecil dalam diriku tuh muncul nih setelah aku jalan beberapa sama cowok ini. Aku muncul kayak, coba aku mau lihat deh di setiap, jadi kayak aku mau ke rumah-rumah keluarga aku nih. Kira-kira responnya apa? Ada yang nanyain perasaanku nggak aku mau menikah sama orang ini? Karena belum ada yang nanya nih sampai hubungan ini terjadi. Datengin kan satu-satu sama aku. Nggak ada. Yang ditanya, uang ada cair belum? Kamu jadi nikah nggak sih? Gitu. Kok mana? Katanya mau nikah. Nih gue udah mau beli, mau ada bisnis yang mau dibangun nih. Serius? Demi Allah. Terus saksinya ada di depan kak. Ada om aku yang di belakang. Oh ada om depan. Mm-mm. What the? Oke. Kayak gitu. Nah di situ aku terluka dong. Aku terluka yang kayak, ya ampun sudah ada satu pun yang nanya, kamu yakin mau nikah sama laki-laki itu? Gitu. Iya. Tidak ada. Disitulah lagi muncul egoku. Akhirnya aku yang mengangkatkan kaki akhirnya sama laki-laki itu. Keluarga sana mikirnya aku kabur sama laki-laki ini, akhirnya menikah. Duitnya cair tapi nggak dikasih. Gitu. Padahal. Karena memang ini aku buka di sini juga ya. Karena ini selalu jadi bahan apa sih bahan dari nyokap gitu untuk mengolok-ngolok apa yang telah terjadi saat itu gitu. Aku pernah sama laki-laki ini pernah tidur di apartemen, tapi tidak terjadi apa-apa. Aku rela bersumpah di atas manapun gitu. Cuman posisinya dia foto pakai baju kutang doang, aku pakai kaos. Nah, mama mikirnya udah iya wajar, tapi kan dia berpikir sana. Aneh-aneh, tapi tidak bermasalah, tidak suruh pulang atau gimana atau dia marah laki-lakinya enggak. Iya. Gitu. Iya. Nah gitu cuma tidak ada yang terjadi sampai akhirnya aku angkat kaki dari rumah, dia mikirnya aku nikah sama laki-laki itu uangnya cair tapi nggak dikasih. Akhirnya aku numpang sama sahabatku. Karena aku tidak ada tempat untuk pulang lagi. Oh, itu yang aku dengar cerita kamu numpang sama sahabatmu itu. Oke. Lama di situ? 4 bulan. Jadi laki-laki itu sudah entah kemana? Pergi, udah hilang. Dia nggak coba hubungin kamu? Karena dia juga kayaknya nggak terlalu interest banget ya? Kayaknya enggak, dia kayaknya apa ya, mungkin dia merasa mungkin terlalu dituntut terlalu banyak. Iya sih. Jadi kayak nggak sanggup. Iya. Akhirnya cabut juga. Nah, untungnya posisi dia cabut, aku udah di rumah sahabatku. Kalau nggak aku nggak tahu, udah jadi gembel kali kak. Oh, jadi kau numpang di situ? Numpang di situ. Berapa lama? 4 bulan. Aku bawa motor, bawa HP iPhone, waktu itu masih pakai HP iPhone, bawa baju 2 setel, 2 orang 1 tas gitu, 2 setel, casan, dompet, udah nggak ada yang aku bawa lagi. Tahun berapa itu jadinya? 2023 awal. Oke, berarti udah mau 2024 gitu. Terus kamu di situ mulai bikin usaha? Enggak, belum. Aku bertahan hidup dulu. Kerja apa? Jual-jual barang. Barang apa? Motorku aku jual. Handphone aku jual. Gue mikirnya dagang, jual barang sendiri. Mohon maaf ya. Aduh, Pak, motor gue. Oh, jadi barang-barang yang kau punya kau jual-jual akhirnya buat ngojek motor jual, buat bertahan hidup lah. Sampai kapan itu? 4 bulan ya? Habis itu? Habis itu ya om sama tante reach out. Oh, oke. Oh, karena yang beli motorku juga mereka yang nolongin. Oke, dia reach out you. Reach out kayak, lu di mana sekarang? Kok gue gak denger kabar? Lu main ke rumah gue please gitu kan, bla bla bla. Dia aku main ke rumah dia ngeliat aku udah gak bisa diajak ngomong kak, stresnya. Karena kayak bener-bener bertubi-tubi yang datang gitu loh. Kayak pertama aku gagal nikah, ya kan? Uang gak ada. Terus ditinggal, maksudnya aku meninggalkan keluarga. Gak ada lagi nih keluarga yang bisa aku rangkul, yang bisa aku gandeng gitu. Jadi aku gak tahu harus ngerasain yang mana dulu. Terus tiba-tiba aku motor hilang. HP aku cuma pakai harga 700.000. Dan besok harus makan, listrik harus ada. Dan aku numpang sama sahabatku juga yang tulang punggung. Jadi kita masing-masing mencari nih gimana cara bertahan hidup. Sampai aku 0, ATM-ku 0. Kita udah gak ada uang makan besok. Iya. Aku sampai minta-minta sama temanku bagi 100 dong buat gue besok makan. Gitu. Maaf ini selingan dikit ya. Ada pertanyaan pasti yang menggelitik gitu loh. Maaf ini agak sensitif, nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kamu nggak kepikiran pakai jalan pintas? Maksudnya dengan ya kamu kan juga punya fisik, kamu juga punya kepintaran.
mungkin hal-hal negatif gitu yang cewek bisa lakukan. Ada kepikiran ke sana? Enggak sih saat itu. Oh, nggak ada. Saat itu memang aku lagi hancur juga sih. Hancur ya? Hancur tapi aku nggak sadar karena banyak ya itu Kak tuntutan hidup yang harus aku lewatin gitu. Kamu fokusnya ke sana. Aku sih ke sana. Terus aku ke rumah Om yang tinggal di petakan itu. Rumah Om udah ngeliat aku udah nggak bisa diajak ngomong. Udah bengong-bengong yang kayak di pikiranku tuh, besok gue harus cari token nih. Mana ya orang mana lagi yang harus gue tahu. Kayak zombie gitu? Iya, kayak zombie ya, benar. Rambut rontok, bawah mata hitam, baju jelek. Kayak ini, udah mau ke arah ODGJ ya? Iya, benar. Iya kan? Benar. Jadi pas di rumah kayak zombie ini berlangsung berapa lama? Lama juga sih. Akhirnya Om yang nyadar, tanteku nyadar. Ini anak udah nggak benar nih. Kalau sampai kita lepasin sendiri, udah nggak tahu dia bakal jadi apa. Gitu. Udah nggak bisa diajak ngomong, tidur nggak bisa. Karena aku selalu gini, ketakutan terbesarku tuh, kalau aku tidur, besok aku harus mengulang hal yang sama, nyari duit lagi, apalagi aku capek gitu. Jadi aku udah nggak usah tidur gitu. Sampai segitunya. Terus Om tante kayak udah nih, udah bawa anak ini ke sini, nggak apa-apa kita tinggal di petakan bertiga, it's okay. Gitu. Jadi kamu tinggal sama si Om. Dan di situ mulai pulih. Mulai pulih perlahan demi perlahan gitu. Sampai akhirnya kamu jualan. Sampai akhirnya jualan. Aku pulang kampung dulu sama Om sama tante. Kampungnya tante di Lampung. Kamu orang Lampung asli? Tanteku. Kamunya? Aku orang papaku Aussie. Australia. Mamaku Sunda. Jadi setelah pulang dari situ kamu mulai ada harapan gitu. Iya, mulai aku istirahat dulu di kampung 5 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, karena istirahat itu. Terus kayak udah merasa aku harus do something nih gitu. Dan alhamdulillah gue hidup sama aku hidup sama orang yang positif gitu. Jadi kayak yuk kita bangun ide apa, terjunlah ini. Akhirnya aku kepikiran apa. Papaku nge-reach out lagi nih, akhirnya nge-WhatsApp. Tunggu, nge-reach out lagi nih, pernah nge-reach out sebelumnya. Jadi terakhir aku chatting sama papa, video call tuh umur 12 tahun. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak chatting dia lagi karena aku kecewa. Gue harus kerja gara-gara lu nggak biayain gue gitu. Iya, saat itu gitu kan. Tiba-tiba bertahun-tahun berlewat, tiba-tiba dia mungkin, aku nggak tahu dia lihat di social media atau status WhatsAppku, aku ada di Lampung, nge-share view, dia ter-amaze, gitu, dia komen, akhirnya dia nge-reach out aku, dia minta maaf. I'm sorry, I failed as a father. Maaf, kamu harus kerja dari kecil gara-gara papa. Gitu. Maaf aku ninggalin kamu sendiri waktu kecil, padahal seharusnya aku ada buat kamu kayak gitu. Akhirnya aku berusaha ya udahlah aku maafkan. Akhirnya kita berhubungan baik lagi nih. Terus aku ceritanya punya ide tuh yang ide jualan sekarang. Dad, aku ada ide nih. Kira-kira aku nggak minta ke dia sebenarnya. Cuman aku ada ide, aku mau nyari investor segala macam bla 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 bla. Terus dia kayak, "Ya udah kenapa nggak gue aja? Tapi lo harus bikin proposal." Oh, dia yang maksudnya bantu investor. Itu uang pertama mungkin yang terakhir kali juga aku nggak ngerti. Pokoknya uang yang pertama yang masuk ke rekeningku saat itu. Oh, dia kasih modal. Dia kasih modal 10 juta. Oke. Itu modal yang kamu pakai bikin usaha risol tadi. Sampai sekarang. Terus yang aku lihat di video itu yang dia tinggal di kontrakan itu kontrakan Om atau kontrakan kita bertiga. Oh, itu. Oh, kontrakan bertiga. Oh, jadi Om juga ngontrak. Iya. Oh. Terus kenapa kisah ini bisa sampai ramai gara-gara apa ya? Kisahmu itu ya? Karena mungkin artis FTV jualan di pinggir jalan. Iya, gara-gara siapa yang naikin ya? TikTok ini siapa gitu yang naikin? Hah? Oh, TikToknya kamu kali. Oh, kamu punya TikTok. Iya, aku memang bikin video setiap hari jualan segala macam gitu. Oh, disitulah kamu akhirnya mulai itu. Nah, sekarang kan dengan mulainya banyak lagi orang yang tahu kamu kan. What do you expect? Apa harapan kamu yang kamu lihat? Ya, sekarang ini orang kenal gue lagi nih, gue diundang-undang kiri kanan. Aku expect-nya semoga ini bukan karena viral aja sih. Gitu. Karena aku merasa aku punya bakat yang bisa aku salurkan gitu. Aku nggak mau bakatku terpendam hanya karena sebuah berat badan gitu. Dan aku bukan gak usaha, aku lagi diet Kak sekarang. Oke, kelihatan. Masa? Sudah mulai tirus ini? Masa sih? Iya. Ih, makasih loh. Udah mulai kelihatan dibanding kemarin di Veniros ya? Oh, masa? Oh, iya, udah mulai agak turun ya. Iya, lagi diet. Udah mulai kelihatan. Jadi kamu berharapnya dengan viralnya kamu ini kamu mau kemana? Aku mau kembali lagi kerja. As a what? As a entertainment. Nyelur gitu lagi. Part 2 dong ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kembali ke dunia entertain, you akan ambil kesempatan itu. Iya. Emang kamu suka di sana? Suka, termasuk. Ternyata aku baru sadar aku suka. Apa yang bikin kamu suka? Aku suka challenging. Aku suka mengulik karakter baru. Aku suka kenalan sama orang-orang baru. Gitu. Aku enjoyment ternyata kerja di entertain gitu. Lebih pengen ke film atau ke TV sinetron? Semuanya. Kalau bisa ya? Kalau bisa. Tapi ini Kak, aku mau izin sebenarnya. Ada hal yang belum aku buka di mana-mana. Nah kebetulan, yang memulai duluan ini balik lagi ya, ini netizen yang budiman semuanya. Yang memulai ini duluan bukan dari pihak aku, tapi dari pihak keluarga sana. Satu hal yang mau aku bahas ini. Oke. Ini kenapa aku bilang pihak dari sana? Aku punya buktinya. Gitu. Apa itu? Jadi, aku itu sebenarnya mamaku yang sekarang tuh bukan mama kandung. Oke. Gitu. Ini plot twist yang tadi. Ini plot twist yang aku bilang. Ini benar-benar plot twist. Ini baru aku buka di sini. Saya pakai hot in cream dulu ya. Langsung sakit leher saya. Kenapa bisa gitu? Iya enggak kenapa-napa. Jadi selama ini kau enggak tahu itu mamamu? Bukan kandung? Tahu. Oh. Aku baru tahu tuh di umur kelas 4 SD. Jadi you punya papa? Nikah sama? Papaku pun juga bukan papa kandung. What happened? Gimana ceritanya? Iya. Jadi dulu mama kandungku tuh udah meninggal sebenarnya. Dari umur aku 3 tahun. Kalau papa kandungku aku nggak tahu siapa sampai sekarang. Ini balik lagi ya, aku membuka ini Kak. Bukan berarti aku membuka ini nggak berat loh buat aku. Ini berat banget loh. I'm sorry. Iya, ini berat banget. Ini bukan suatu hal yang gampang yang... Karena aku juga mikirin mamaku. Karena mamaku akan terus sampai selamanya dicap sebagai orang tua angkat. Gitu. Yang tadi semua orang nggak tahu, sekarang semua orang tahu. Terus kamu tahu sejak kapan kalau itu bukan mama kandungmu? Sejak kelas 4 SD. Udah aku nemu akte. Tapi dia nggak tahu kalau kamu tahu. Tahu.
Tahu Kak? Oke, jadi awalnya kelas 4 SD kamu nemu akte nih. Akte. Akte ini apa isinya? Isinya nama mama kandungku sama ternyata aku tuh anak ketiga gitu. Terus Tapi beda bapak sama yang 2 awal gitu. Beda bapak sama Yang 2 awal. yang 2 awal? Dia punya anak lagi 2, aku nggak tahu siapa gitu. Oh, oke. Nama mama aslimu siapa? Emi Susanti namanya. Emi Susanti. Sudah berpulang. Sudah berpulang kecelakaan saat mengandung. Dan mamaku bukan mamaku bukan inilah apa, bukan anak baik-baik. Dia tuh kerjanya di dunia malam. Jadi saat mengandung aku, kebetulan nggak mau. Aku udah sempat coba digugurin Kak, pakai duren, pakai gitu-gitu segala Kamu bisa macam. gugurin pakai duren? Bisa ya? Nggak tahu pakai nanas gitu-gitu, pakai apa sih ragi gitu-gitu ya. Bisa ya? Ya seperti gugurin, tapi aku nggak gugur-gugur Kamu tahu dari mana cerita ini? dari mamaku sendiri Oh, mama angkatmu ini. gitu. Oh, jadi pas kamu nemu itu, kamu convert ke mamamu ini, mama angkat. Terus dia jelasin. Oh, semua jadi make sense sekarang. Gitu. Oh my God. Jadi memang, dan akhirnya nggak gugur-gugur kan, karena kan mamaku kerjanya di dunia malam, jadi tidak memungkinkan kalau dia harus hamil, karena kan nggak akan dapat uang Kak. Tahu lah ya, cewek dunia malam kehidupannya seperti apa gitu. Jadi si papamu ini yang mana jadinya? Nggak tahu. Yang Karena ngubungin dia, kamu itu? sorry banget ya, dia mama kandungku hamilnya itu sama salah satu tamunya. Gitu. Jadi aku Aduh, sorry to hear this thing. gitu. Are you okay? You okay? Ini ditayangin Ini nggak apa-apa? nggak apa-apa banget. Ini udah bukan hal yang apa ya, touching for me gitu. Karena ini udah menjadi apa ya Kak, ini jadi bahan berantem sama dari mamaku kayak, gua kan yang ngurusin lo dari dalam kandungan. Dia kena. Gua gedein lo. Dia kenapa bisa kamu ada sama dia? Si siapa? Nah, Atira. udah Ibu dong, Atira. akhirnya kan gak gugur-gugur. Heeh. Nah, salah satu sahabatnya mama kandungku, Iya. nelpon lah ke si mama angkatku. Heeh. Gue ada ini nih yang mau apa sih? Ada sahabat gue yang hamil. Oke. Saat itu mamaku, aku nggak ngerti apa papaku yang nggak bisa punya anak atau kayaknya mamaku bisa punya anak, cuma papaku nggak bisa, papa angkatku. Iya, ini papa angkat ya. Oh. Jadi kayak mau nggak gini, tapi anak dari siapa nggak tahu, bla bla bla. Gitu. Cuma lo mau nggak gini? Ya udah nggak apa-apa deh, gue urusin deh dia hamilnya gitu. Oke. Nah ya udah, akhirnya hidup enak sama mama angkatku sama papa angkatku. Oh, kamu dibawa. Nggak, si mamaku dibawa dulu, Oke. diurusin mereka, diurusin ada di dalam kandungan, Oke. segala macam. Karena waktu hamil aku pun dia masih dugem kok. Mama kandungku. Aku masih dibawa dugem. Oke. Gitu. Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Terus kamu Saat melahirkan itu, mama kandungku udah nggak mau ngelihat aku sama sekali. Udah dibawa deh gitu. Gitu. terus kamu ikutlah sama si mama. Nah, mama- Siapa sih namanya tadi? Atira. Atika. Artika, Mama Artika sama Mm-mm. papamu yang bule ini. Nah, jadi waktu pas mau melahirkan itu mamaku sempat papaku atau mamaku sempat ragu pokoknya. Kayak takut nih anak jadinya apa gitu. Takutnya nggak mirip. Nah, selama kehamilan mama kandungku, mamaku tuh benci banget sama papaku, sampai diludah-ludahin gitu. Nah, pas lahir mirip banget. Nggak tahu percaya nggak tahu enggak ya, cuman emang mirip banget sama papaku yang sekarang. Jadi mamamu yang asli sama tamunya gitu ceritanya. Dan kamu nggak tahu tamunya ini siapa. Sampai hari ini aku nggak tahu. Sampai hari ini aku nggak tahu bentuk muka mamaku, aku nggak tahu karena nggak ada foto yang ditinggalin. Kuburannya nggak dikasih tahu. Aku sempat nanya, aku mau ke kuburannya dong, mau kenal aja minimal aku tahu lah aku dari siapa. Karena aku bener-bener nggak ada nih, aku nggak tahu siapa. Aku nih siapa gitu. Tapi mamaku kayak nggak tahu, mungkin kuburannya sudah dibangun bangunan apa nggak taau di mana. Gitu. Nggak tahu di mana kuburannya. Tahu. Padahal waktu ngurusin pemakaman dia yang ngurusin. Keluarga dari mama aslimu juga kamu nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Dia tahu, Tapi nggak mau ngasih tahu aja. ada yang dirahasiakan loh. Mas. Maybe. Jadi what do you feel dengan ini semua ya? Kamu ngerasanya gimana gitu loh sekarang? Jujur nggak ngerasain apa-apa. Whatever happens in my life, aku merasa aku sudah terbiasa aja. Mau nggak mau harus sudah terbiasa gitu. Udah nggak bisa sedih lagi. Terus nggak bisa nangis loh sekarang. Udah nggak bukan suatu hal yang shocking for me Kak, karena setiap berantem atau setiap apa itu dibahas terus. Dulu yang ngurusin mak lo siapa? Gue. Dulu yang ngurusin lo di kandungan siapa? Gue. Dari kecil. Yang gedein lo siapa? Gue. Dari kecil. Iya, lo ngelawan terus sama gue gini-gini, lo bukannya bersyukur gue ambil. Kata-kata itu tuh sudah ada sampai aku besar. Jadi for me it's not a shocking news aja gitu. Jadi yang kau percaya ini sekarang apa ya? Tuhan, Kau percaya ada Tuhan ya? Tuhan. Dari mana? Dan kau tante percaya ada sama Tuhan? omku. Iya, maksudnya kau percaya ada Tuhan dari mana? Kau bisa percaya ada Tuhan sekarang? Maksudnya Karena dengan aku merasa kondisimu ya? titik balikku itu karena Tuhan juga. Titik balik itu. Titik balik aku berhenti semua pergaulan bebas, semua hal-hal yang dibenci Tuhan itu karena Tuhan. Aku merasanya. Ada satu malam di mana aku ngerasa aku touchy banget sama Tuhan. Aku di-touch gitu sama Tuhan. Maksudnya bagaimana itu? Gak tahu, aku cara jelasinnya pun susah karena aku merasa di hati aja kayak oke, this is time for me to stop everything. Aku sampai berhenti ngerokok, aku sampai berhenti bergaul sama teman-temanku, aku berhenti istilahnya meminta tolong kepada orang lain lagi, menyusahkan orang lain lagi gitu. Di malam itu udah gue akan berusaha untuk kembali ke jalannya Tuhan aja. Di Karena malam itu. aku merasa apa yang terjadi dalam hidupku itu udah terlalu berat kalau minta tolong kepada manusia. Kayak gitu. Jadi kamu merasa Tuhan itu kayak hadir di hatimu. Iya. Dan di situ kamu Di situ aku memutuskan berhenti semuanya. Pokoknya semuanya aku stop. Cuman ada aku sama Tuhan aja. Aku berserah aja apa yang mau dikasih, ke depannya jalannya mau gimana, mau disakitin lagi, mau dihancurin lagi, it's okay, udah biasa. I'm fine, I'm good. I can take care of all of that, what's gonna happen gitu. Cuman ya aku serahin ini sama yang di atas kan. Ada kepengen ngungkapin sesuatu nggak sama mama kandungmu yang kau tidak kenal itu? Unek-unek, kemarahan. Gak ada sih Kak.
Karena aku nggak kenal. Iya sih. Gue juga Aku waktu nggak ketemu lihat bapak gue juga fotonya, gitu. Gue Jadi pertama ketemu bapak gue rasa gitu. apa nggak ada karena nggak ada momennya. Betul. Ya kayak Gue ngerasain. rasain kan. Jadi kan bapak gue dari kandungan. Baru ketemu oke. umur 26. Ya toh. Benar, kayak- benar. Jadi kayak kaku bukan orang gitu lain kayak aja. kayak ya udah nggak ada perasaan apa aja karena just nggak ada momentum bersama. Jadi kamu tidak menyalahkan dia juga. Nggak juga sih kak, karena after everything that happened to me, sometimes you have to do a lot of things to survive gitu. Karena aku sempat ada di titik itu kok kak. Aku sempat ada karaoke sama om-om buat bertahan hidup besoknya dapat duit ada. Di situ aku baru ngerasain, oh ini kali yang mamaku dulu lewatin gitu. What gonna say to mama yang mama angkatmu ini? Makasih aja sih udah mau ngebesarin sampai saat ini. So hubungan kamu sekarang sama dia tidak baik. Dan tidak Mungkin pernah setelah aku ketemu. ungkap seperti ini makin tidak baik lagi. Gitu. Tapi mau gimana kak? Yang ngebuka pihak dia duluan, kakaknya duluan yang buka. Aku ada buktinya kok. Ngebuka maksudnya gimana? Ngebuka komen di salah satu VT gitu. Komen gimana? Udah diadopsi dari kecil bukannya berterima kasih, malah berulah. Oh, Nanti makanya biarkan aja orang-orang tahu siapa aslinya Talita. Gitu. jadi sekalian kau buka aja. Ya sekalian aku buka aja. Udah dibuka sama dia. Mungkin tujuannya biar kau malu ya. Iya, karena dia ada satu klarifikasi dari nyokap yang dia bilang nanti akan terbuka semua aibmu. Kamu tunggu aja. Ya aku buka aja aibku semuanya sini. Iya toh. Apa salahnya? Ya seperti yang aku bilang tadi, sometimes people do a lot of things to survive. Mau nggak mau kak. Ada kok saksinya tuh. Aku pacaran sama beberapa om-om. Aku karaoke sama beberapa om-om. Sampai aku tidur sama om-om pun ada. Buat apa? Buat survive. Duitnya berapa? Nggak ada kak. Nggak ada sampai 10 juta tuh nggak ada. Ini cuma 3-4 juta. Buat apa? Buat bertahanin besoknya lagi. Jadi aku nggak pernah. Gini ya, ini yang aneh ya kak. Kadang aku tuh abis malamnya bisa ngelakuin itu tuh. Tapi besok pagi aku bangun seolah-olah semalam tidak terjadi apa-apa. Iya. Karena aku merasa ya udah memang sudah jalannya seperti itu dan sudah harus terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Gitu. Ya aku sampai nggak bisa nangis loh malam ini. It's okay. Nggak perlu nangis juga. Iya. Biar saya menangis. Jangan dong, jangan juga dong. Iya dong, karena I still have a heart for you. Thank Even you. saya Thank you tidak so kenal much. kamu, but I pray for you. Semoga Tuhan memberkati kamu, Amin, amin, memperbaiki hatimu yang amin, rusak. amin, amin, I'm amin. really sorry dengan semua kisah-kisahmu dan masa lalumu. Ih, kakak kok nangis sih? Thank you so much, thank you so much. Jadi next, mau ngapain? Mau hidup, mau apa ya? Mau beli apa yang aku mau sekarang. Aku udah bisa beli apa yang aku mau. Aku udah bisa, maksudnya aku belajar nabung juga karena ada pencapaian. Iya kan jangan nangis, aku tinggal tega. Aku pengen punya mobil, tapi bukan mobil baru, nggak Iya. apa-apa. Karena aku nggak mau, karena aku bangun mau jajan tuh dari aku kehujanan kak, aku hujan-hujan bawa-bawa bakul bertiga sama om sama tanteku. Iya. Terus sekarang aku beli motor second tapi bisa dipakai alhamdulillahnya. Nah harus ada pencapaian. Aku merasa aku harus punya mobil minimal, nggak harus baru karena bukan buat gaya-gayaan. Tapi aku mau punya mobil biar aku kemana-mana nggak naik kereta lagi, terus aku kemana-mana nggak kehujanan lagi, terus aku bisa bawa tante sama omku buat pulang kampung, kayak gitu-gitu. Oke. Kalau doa itu dikabulkan di tempat ini, apa yang akan kau berikan untuk Tuhanmu? Apa ya? Aku mungkin akan jadi apa ya? Aku akan lebih stand up lagi sih sama masalah-masalah yang akan datang. Karena for me, yaitu aku percayain semua apa yang akan terjadi dalam hidupku itu ke Tuhan. Dan aku menjanjikan ke depannya aku yakin aku dijanji sama diriku untuk gak kembali ke diriku yang lama hanya karena foya-foya atau uangku banyak nanti gitu. Karena aku selalu mengingat di masa-masa yang kemarin sih. Gitu. Jadi aku berharapnya karena ya balik lagi kak, mungkin manusiawi ada ya gitu pengen belanja ini belanja itu karena kan baru punya apa. Cuman kalau dibilang apa yang akan aku berikan ke Tuhan, aku janji aku tidak akan menjadi orang serakah itu aja. Because aku tahu kan rasanya kelaparan, nggak bisa makan. Aku tahu rasanya berjuang bangun bisnis mati-matian sampai harus jalan kaki setiap hari buat uang bertahan hidup lagi, bukan bisa buat beli apa-apa. Jadi kalau aku diizinkan, aku juga pengen, kalau diizinkan mempunyai rezeki yang banyak, aku juga pengen ngebantu orang-orang yang pernah merasakan hal yang sama aku gitu. Kalau aku diizinkan.